Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Hari ini Kamis 21 April 2022, Ariska kembali hadir menemani Anda di live update spesial Ramadan. Seperti biasa, Ariska akan memberikan sejumlah rekomendasi terkait lokasi ngabuburit, berburu takjil hingga destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update spesial Ramadan selengkapnya. Tribuners, waktu berbuka puasa menjadi hal paling ditunggu setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Nah, biasanya saat buka puasa juga ada sejumlah menu favorit yang disiapkan. Begitu pula dengan masyarakat Kota Bandar Lampung. Di sana ada nasi uduk toha yang kerap diburu masyarakat jelang waktu berbuka puasa. Nasi uduk ini memiliki cita rasa yang pulen dan gurih Tribuners. Selain itu, nasi uduk toha juga menawarkan beragam lauk yang menggugah selera. Lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silahkan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi bagi Tribuners dimanapun Anda berada, terutama bagi Tribuners yang berada di Kota Bandar Lampung, nasi uduk toha bisa jadi pilihan kuliner berbuka puasa pada saat Ramadan tahun 2022 ini. Jadi nasi uduk toha ini berada di Jalan Kartini nomor 105, Karangpusat, Kota Bandar Lampung. Jadi berdasarkan penelusuran, nasi uduk toha ini menjadi satu di antara nasi uduk yang cukup populer di kalangan masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan nasi uduk toha ini buka setiap hari pada pukul 4 sore sampai dengan pukul 2 dini hari. Jadi tempat makan nasi uduk toha ini bisa digunakan untuk berbuka puasa bagi Tribuners yang datang bersama keluarga ataupun rekan-rekan Tribuners, karena kondisi tempatnya yang luas dan juga rapih. Terdapat banyak meja dan kursi panjang yang cukup memuat sekira 6-8 orang. Menjelang berbuka puasa, pada saat di tempat itu ada beberapa meja yang terlihat telah direservasi. Dan apabila Tribuners telah mereservasi meja, makanan disediakan terlebih dahulu di tempat sebelum pengunjung datang ke tempat tersebut. Jadi nasi uduk toha ini memiliki menu utama yakni nasi uduk sesuai dengan namanya ya. Nasi uduk toha saat disajikan masih hangat dan memiliki porsi yang pas dengan taburan bawang goreng dan sambal yang terpisah pada wadah mangkuk kecil. Jadi lauk pauknya bisa dipilih sendiri sesuai selera. Seperti di sana juga ada ayam, lalapan, kerupuk emping, ati ampela, sop kaki sambing, kaki sapi, lalu ada juga ayam bakar dan lain sebagainya. Lalu nasi uduk toha biasanya datang lebih dulu nasinya dan juga sambalnya. Untuk lauk pauknya biasanya menyusul hingga proses pemasakan selesai agar seluruh menu tersaji tersaji dengan fresh ya, hangat. Jadi pengunjung bisa menyantap menu kuliner nasi uduk toha dalam keadaan hangat. Jadi untuk masalah rasa, nasi uduk toha ini mengesankan lidah saat pertama kali mencobanya. Jadi rasa gurihnya itu begitu kuat menyambar lidah dan teksturnya pun pulen serta lembut, menyatu dengan kesegaran aroma dari taburan bawang gorengnya. Jadi kenikmatan rasa nasi uduk tersebut digenapi dengan sambal yang ada di nasi uduk toha, dan sambal nasi uduk toha tersebut berbeda dengan sambal-sambal nasi uduk lain yang identik dengan rasa manis ya. Jadi sambal nasi uduk toha tersebut bedanya adalah dia memiliki rasa pedas yang dominan dan juga gurih ya. Jadi cocok sekali dengan nasinya yang sangat gurih, dan begitu juga dengan
tempe dan juga ayam gorengnya. Jadi teksturnya lembut dan juga rasa gurihnya sangat kuat. Dan apabila Tribuners ingin segera mencobanya, Tribuners bisa langsung menuju ke sana dan menyiapkan budget sekira mulai dari Rp8.000 sampai Rp27. Sekian, Ariska. Baik, terima kasih Agustina. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya Ariska akan ajak Anda berwisata religi di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Ada Masjid Taqwa yang berdampingan dengan gereja katedral Tribuners. Lantaran lokasinya yang berdampingan dengan gereja ini dinilai sebagai bentuk toleransi beragama di kota Bandar Lampung. Masjid ini berdiri sejak tahun 1950 dan saat itu masjid masih berbentuk bangunan panggung yang berdinding papan dan kayu. Namun setelah direnovasi secara bertahap, masjid menjadi megah seperti saat ini. Bagaimana terkait dengan Masjid Taqwa ya di Tanjung Karang yang memang berdampingan dengan salah satu katedral atau gereja yang cukup tua juga di Kota Bandar Lampung, yaitu Katedral Raja ya. Untuk masjidnya sendiri, Masjid Taqwa itu mulai dibangun pada tahun 1950 ya, dan direnovasi karena sudah cukup tua, direnovasi pada tahun 1980-an kurang lebih. Dan untuk katedral yang ada di seberangnya itu juga katedral cukup tua di Kota Bandar Lampung yang didirikan pada tahun 1928 ya, pada masa kolonial Belanda. Nah, memang yang menjadi keunikan adalah daripada kedua bangunan peribadatan tersebut, dengan bangunan yang sudah cukup lama dan cukup tua berada di situ, namun kerukunan daripada umat antar beragama di lokasi tersebut sangat kental. Hal itu dibuktikan dari mana ketika memang sebelum pandemi ya, ketika memang peribadatan di setiap agama masih diperbolehkan secara massal, 2 tahun yang lalu ketika gereja sedang mengadakan kebaktian seperti hari Paskah ataupun hari Natal, banyak juga warga masyarakat sekitar masjid yang membantu terkait arus lalu lintas ataupun sekedar parkir ya, dan juga menjaga ketertiban di sekitar katedral. Begitupun sebaliknya ya Tribuners, dengan pihak gereja, di mana pihak jemaah Masjid Taqwa atau warga sekitar yang menggunakan fasilitas Masjid Taqwa ketika memang hari raya seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha, yang memang dengan banyaknya masyarakat ataupun jemaah yang datang, katedral juga pihak dari gereja juga melakukan pengamanan berupa yang bisa saya bilang tadi, pengamanan berupa parkir salah satu contohnya, dan memang itu salah satu bentuk toleransi yang cukup baik, di mana akhir-akhir kemarin yang menjadi persoalan terkait toleransi adalah suara azan ya. Namun bisa kita lihat Bandar Lampung sendiri, khususnya di wilayah Tanjung Karang Pusat, yaitu di dekat Masjid Taqwa dan juga Katedral Raja, nah itu kita bisa lihat toleransinya begitu tinggi, di mana saling membantu dan saling menjaga toleransi. Tribuners, selanjutnya Rizka akan memberikan rekomendasi menu buka puasa yang lezat di kawasan Taman Dialova Pangkal Pinang. Di sana ada kebab Kapadokia yang dibuat langsung oleh orang Turki, Tribuners. Meski baru buka saat Ramadan ini, kebab Kapadokia selalu diburu pembeli. Sudah menjadi makanan yang cukup menjamur di Indonesia khususnya, terutama di Bangka Belitung. Banyak sekali jajanan kebab yang dijual di Bangka Belitung. Namun ada yang membedakan kebab yang ada atau yang terletak di Taman Dialova, Kecamatan Gunung Ganggung, Kota Pangkal Pinang. Nah, kebab ini dinamakan kebab Kapadokia. Kemudian kebab ini dibuat langsung oleh orang Turkinya, orang Turki asli, bernama Burak Gumus. Nah, selain orang Turki asli, kebab Kapadokia ini rempah-rempahnya atau bahan-bahannya didatangkan langsung dari Turki.
Nah, ini tentu sangat membedakan daripada kebab yang biasanya dijual umumnya oleh orang-orang yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Kenapa? Karena dari khasnya sendiri itu sangat berbeda dari kebab-kebab pada umumnya. Karena memang ini sangat otentik dengan khas Turki yang langsung diolah langsung oleh orang Turki. Karena rempahnya tadi rempah-rempahnya yang berdasarkan langsung dari Turki, kemudian sausnya juga memang langsung didatangkan dari Turki. Nah, memang Burak Gumus bersama istrinya Tantin membuka usaha ini belum lama, yakni baru dimulai pada bulan Ramadan ini. Karena dia sebelumnya sebelum menjual kebab, mereka menjual sosis terlebih dahulu. Nah, akhirnya saat bulan Ramadan, ia setelah melalui riset yang sangat panjang, ia bersama istrinya berbekal dengan pengetahuan selama di Turki kemarin, mereka memberanikan diri untuk membuka kebab Turki ini yang dibuka pada saat bulan Ramadan ini. Hal tersebut tak lain karena memang menurutnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penuh berkah, sehingga ia berani membuka usaha kebab ini untuk dijadikan salah satu takjil di bulan Ramadan ini. Seperti itu. Kemudian singkat cerita juga, Burak Gumus ini yang merupakan penjual kebab Turki Kapadokia, ini dia awalnya merupakan wisatawan yang berkunjung ke Bangka Belitung untuk menikmati panorama Bangka Belitung. Namun akhirnya ia bertemu dengan istrinya saat ini, Tantin, yang kebetulan orang Bangka Belitung juga. Nah, singkat cerita, setelah pulang dari Turki, setelah menikmati wisata dari Bangka Belitung, Burak Gumus kembali lagi Turki, dan 3 bulan setelahnya dia langsung melamar istrinya Tantin tadi dan kembali ke Bangka Belitung. Akhirnya sejak tahun 2019, Gumus yang merupakan pendiri kebab Turki Kapadokia ini langsung ke Bangka Belitung dan mendirikan usaha sosis. Kemudian bulan Ramadan ini dia mendirikan kembali kebab Turki yang sangat fenomenal. Nah, kebab Turki ini memang saat ini sudah menjadi perbincangan publik Bangka Belitung karena jarang ada orang Turki langsung yang membuat kebab yang ada di sini. Nah, kemudian penamaan nama kebabnya. Nah, nama kebabnya sendiri merupakan kebab Kapadokia. Nah, nama tersebut diambil karena memang kota Kapadokia merupakan salah satu kota di Turki saat ini menjadi perbincangan publik Indonesia karena memang Kapadokia ini sedang viral karena viralnya juga sinema seri Layangan Putus yang sering disebut-sebut di film tersebut. Akhirnya mereka berharap nama Kapadokia ini juga menjadi berkah biar usaha mereka juga turut viral seperti itu. Kemudian kebab ini sangat enak dengan irisan tomat, kemudian ada sayur sawinya, dan ada irisan bawang bombaynya juga, disertai dengan tepung yang langsung memang didatangkan dari Turki. Nah, tentu ini sangat menarik bagi Tribuners yang ingin mencari takjil untuk menjelang berbuka puasa, karena tentu jarang kebab-kebab yang langsung dimasak oleh orang Turki langsung seperti itu. Nah, tidak mahal, Tribuners hanya perlu mengerogoh kocek dari kisaran harga Rp18.000 sampai Rp30.000 saja. Tentu ini sangat worth it atau sangat murah dengan kebab otentik rasa khas atau daging sapi, itu sangat bisa sekali. Tentu ini saya rasa menjadi pilihan yang sangat menarik ya, karena memang kebab umumnya sudah banyak. Namun yang langsung didatangkan dari Turki penjualnya, kemudian rempah-rempahnya, ini baru ada satu-satunya di Taman Delova Pangkal Pinang. Nah, untuk mari Tribuners jika memang berniat atau ingin sekedar berkeliling di Taman Delova Pangkal Pinang sekaligus juga ingin mencari takjil, mari datang langsung ke kebab Turki di Kapadokia. Ya, demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih Ahmad. Selamat bertugas kembali. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami di live update spesial Ramadan. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh,
posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya ukur mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya betul kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya ukur mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya betul kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya ukur mas ya dulunya tukang koran. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live update spesial Ramadan. Tribuners, semarak Ramadan sangat terasa di Grand Indonesia. Di sana ada serangkaian program yang dikemas dalam tema Shade of Ramadan Tribuners. Kegiatan itu berupa instalasi maupun program belanja bagi para pengunjung. Sementara instalasinya dikemas dalam sebuah dekorasi bertajuk Luminous Tunnel yang bernuansa ala Timur Tengah. Pada Luminous Tunnel ini ada beberapa warna yang menghadirkan kesan keceriaan dalam menyambut bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Tribuners. Seperti apa program Ramadan di Grand Indonesia ini, sudah ada Vini Rizky Amelia dari Warta Kota yang akan menyampaikannya untuk Anda. Ya, rekan Rizka di Grand Indonesia menghadirkan ragam program juga belanja serta juga instalasi yang tadi disebutkan bahwa di instalasi tersebut memainkan beberapa tema. Salah satunya ada tema di QR UCT Room, di mana QR UCT Room ini menghadirkan ragam gambar QR code, di mana para pengunjung dapat men-scan QR code tersebut, sehingga nantinya akan mendapatkan
penawaran menarik dari tenan-tenan yang telah bekerja sama dengan Grand Indonesia. Selain itu juga ada instalasi-instalasi seperti adanya bagi Anda yang ingin menikmati giant ball atau mangkuk raksasa untuk bisa berfoto, ada juga serta Arabic coffee set dan lain sebagainya yang ada dalam instalasi tersebut yang bisa digunakan untuk berfoto dan tentunya juga menarik untuk menjadi bagian dari Instagram Anda. Selain itu juga Corporate Komunikasi Manager Grand Indonesia Dinia Widodo mengatakan pihaknya menyelenggarakan program belanja yang selalu ditunggu oleh pengunjung Grand Indonesia, yakni bertema A Bundle of 5 Shopping Trips, di mana dengan melakukan pembelanjaan minimal 5 juta dalam satu struk, maka pengunjung dapat mendapatkan shopping voucher dengan nilai mencapai 1 juta rupiah. Tak hanya itu, pengunjung juga dapat mengikuti program sosial media Post and Win dengan cara mengabadikan foto di area-area instalasi tersebut, di mana instalasi tersebut berada di main atrium East Mall lantai 1, dan juga bagi Anda yang ingin mengikutinya bisa memposting foto-foto tersebut di akun sosial media masing-masing. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih Vini. Dan Tribuners, tadi Vini juga sempat berbincang dengan Diana Widodo selaku Corporate Communication Manager Grand Indonesia. Berikut liputannya. Hai, tahun ini Grand Indonesia mempunyai program Ramadan berjudul Shades of Ramadan yang kita selenggarakan mulai tanggal 9 April sampai dengan 15 Mei. Bisa dilihat di sini kita mempunyai dekor-dekorasi yang ciamik sekali, bernuansa Middle Eastern, ada sedikit-sedikit Arabian-nya juga, ada Timur Tengah, ada Indian-nya juga ada gitu ya. Nuansanya memang kenapa sih namanya Shades of Ramadan? Jadi kita ingin mengangkat warna-warna Ramadan yang nggak cuma hanya melulu di hijau. Jadi aja, walaupun di belakang aku hijau, tapi ada juga yang berwarna biru, orange, merah gitu. Memang warna-warna colorful sehingga kita bisa menjalankan ibadah kita di bulan puasa ini lebih ceria lagi. Ada program-program menarik tentunya. Ada program belanja kita itu gampang sekali buat memegang kartu Gcard, di mana belanja sebesar 5 juta rupiah itu bisa mendapatkan voucher sebesar up to 1 juta rupiah gitu. Dan itu belanjanya bisa di kanan mana aja, dan bisa hadiahnya itu bisa nanti shopping voucher or dining voucher, dan itu harus belanja di hari yang sama tentunya ya. Lalu kita juga ada yang selalu tiap tahun atau tiap program yang di Indonesia selalu ada adalah Post and Win, di mana sengaja kita buat dekorasi yang cantik ini supaya kita bisa mengajak para customer Indonesia untuk bisa bernarsis ria di Grand Indonesia, lalu foto dan post di Instagram mereka masing-masing, dan bisa memenangkan hadiah senilai jutaan rupiah di akhir program Shades of Ramadan ini gitu. Sayang sekali tahun ini belum bisa kami adakan karena kondisi masih belum balik sempurna, belum balik normal seperti biasa. Tapi kita berusaha dengan memberikan shopping program lainnya, yaitu yang tadi yang udah aku sebutin gitu. Jadi untuk Midnight Sale udah berapa kali nggak ada? Ini tahun ketiga ya, kan dari 2020, 2021, ini tahun 2022. Gitu. Mungkin kalau ada lagi mungkin tahun depan kali ya, kalau keadaan sudah mulai balik normal kembali gitu. Makanya cepat-cepat semuanya di booster, semuanya sehat, dapat herd immunity jadinya. Biasanya Midnight Sale yang di online itu yang ya itu kali ini juga kita belum kita lakukan, tapi mungkin akan ada di tengah-tengah tahun atau akhir tahun. Kita menuju ke Nagari Kumbang Putih, Kecamatan Banu Hambu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Tribuners. Ada sejumlah masjid tua yang memiliki cerita sejarah dan keunikan tersendiri. Dan satu di antaranya ada Masjid Raya Kumbang Putih, Tribuners. Masjid ini tidak memiliki kubah dan limas berundak-undak seperti masjid pada umumnya. Namun masjid ini memiliki bangunan seperti istana yang berarsitektur kolonial Belanda. Masjid yang berdiri sejak tahun 1800-an ini menjadi satu-satunya saksi sejarah berdirinya Nagari Kumbang Putih yang hingga kini masih berdiri kokoh. Nah, seperti apa kemegahan dan keunikan masjid ini? Ada reporter Tribun Padang Fuadi Zikri yang akan melaporkannya untuk Anda. Baik, terima kasih rekan Ariska. Selamat sore Tribuners semua.
pada beberapa waktu lalu kami Trimo Padang sempat berkunjung ke salah satu masjid tertua di Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, yaitu namanya Masjid Raya Kubang Putih. Nah, berdasarkan cerita dari salah seorang tokoh masyarakat setempat bernama Muslim Mulyani berusia 78 tahun, bahwasannya masjid ini merupakan satu-satunya peninggalan sejarah atau saksi sejarah dari berdirinya Nagari Kubang Putih di Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Nah, masjid ini berdiri sejak 18 atau 1800-an bersamaan dengan berdirinya Nagari Kubang Putih pada tahun tersebut. Nah, Mulyani atau Muslim Mulyani menceritakan bahwasanya di Minangkabau untuk mendirikan sebuah nagari harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Nah, salah satunya adalah nagari yang akan berdiri itu memiliki sebuah masjid. Namun jika tidak memiliki sebuah masjid, maka nagari tersebut belum sah berdiri atau dianggap tidak sah berdiri. Nah, di sanalah lahir sebuah masjid tua bernama Masjid Raya Kubang Putih. Nah, arsitektur Masjid Raya Kubang Putih ini Tribunas tidak lazim seperti masjid-masjid tua umumnya di Minangkabau. Jika kita menjumpai masjid-masjid tua di Minangkabau memiliki atap yang berundak-undak atau bertingkat-tingkat, namun masjid ini tidak memiliki atap serupa seperti itu. Namun masjid ini juga tidak memiliki atap yang berkubah seperti masjid-masjid umumnya kita temui di jalanan. Nah, masjid ini memiliki arsitektur jika dikatakan lebih mirip ke istana karena bangunannya memang menyerupai bangunan tua kolonial Belanda pada masanya. Jika dilihat di bagian luar, masjid ini memiliki arsitektur berpanggung setidaknya setinggi 1 meter dari tanah dan memiliki atap linmas berjumlah 4 buah sejajar namun tidak satu. Nah, berdasarkan keterangan dari Muslim, 4 atap linmas ini merupakan melambangkan 4 koto yang mulanya berinisiatif untuk mendirikan Nagari Kubang Putih. Nah, kemudian di bagian luar jika dilihat sekilas masjid ini memiliki sejumlah tiang langkan yang melingkari bagian masjid. Nah, di luarnya juga terdapat sebuah menara yang memiliki 3 tingkat yang bagian atasnya merupakan tingkatan berbentuk buah pinang. Namun diketahui secara keseluruhan konstruksi masjid ini dibangun dengan menggunakan kapur sebagai perekat batu bata. Nah, jika dilihat bagian dalam masjid ini juga tidak seperti masjid-masjid pada umumnya. Bahkan jika dilihat masjid ini lebih ke bangunan tua Yunani zaman dulu. Di bagian tengahnya terdapat 4 tiang besar yang menopang bagian atap masjid. Nah, tiang ini juga tidak memiliki ornamen-ornamen Islam pada umumnya, namun lebih ke arah jika dilihat seperti ornamen-ornamen Yunani kuno. Namun di bagian masjid ini terlihat atau dapat dikatakan sebagai masjid karena adanya sebuah mimbar tua yang sama tuanya dengan masjid ini. Nah, mimbar ini lazimnya hampir sama dengan mimbar-mimbar masjid tertua di wilayah Sumatera Barat pada umumnya. Di bagian mimbar tersebut terdapat sejumlah tangga karena memang mimbar itu dibangun memiliki panggung juga sehingga harus menaiki tangga untuk menaikinya. Mimbar itu pun juga menghadap ke arah jemaah, tidak seperti mimbar-mimbar pada umumnya yang pintu masuknya dari arah belakang. Kemudian dari cerita singkat sejarah masjid ini dari Muslim, kami juga mengetahui bahwa masjid ini dulunya juga sempat dimortir oleh tentara pusat saat pemberontakan PRI meletus di wilayah Sumatera Barat pada tahun 1948. Muslim menyebut masjid ini kena mortir tepat di bagian atap, tepat di bagian paron, di bawah atap yang berjumlah 4 buah tadi, dan kemudian sontak suara dari mortir itu mengagetkan warga setempat ketika dulu. Nah, berdasarkan dari keterangan Muslim bahwasanya di sekitar atau tepat di sebelah masjid itu
merupakan rumah kediaman salah satu tokoh kelahiran Kubang Putih bernama Master Asaat. Ia dulunya merupakan atau pernah menjadi akting presiden Republik Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1949 hingga 1950, sehingga masyarakat setempat mengira bahwasanya mortir itu diarahkan ke rumah Mr. Asad, melainkan melenceng ke bangunan masjid. Demikian sejarah singkat Masjid Kubang Putih dapat disampaikan. Ariska kembali ke studio. Baik, terima kasih Fadi Zikri atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Tribuners Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro menggelar pasar murah. Kegiatan ini berlangsung di Pasar Mebura, Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Tribuners. Dan di pasar murah ini ada sejumlah bahan pokok yang telah dipersiapkan, yakni beras, gula pasir, mentega, tepung, hingga minyak goreng. Seperti apa suasananya akan disampaikan oleh Octavian Hermansyah dari Tribun Manado. Silahkan Octavian. Silahkan Octavian. Halo? Halo, Octavian. Halo. Baiklah, silakan informasinya, Octavian. Halo. Halo, Octavian. Baik, selamat sore Tribuners. Terima kasih untuk rekan Ariska yang dapat kami laporkan terkait pelaksanaan pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sitaro, di mana kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kegiatan pemerintah daerah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, di mana dalam kegiatan tersebut pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja menyiapkan kurang lebih 5 jenis bahan pokok, diantaranya beras, gula, mentega, minyak goreng, maupun tepung terigu. Untuk pelaksanaan pasar murah sendiri itu berlangsung di Pasar Mebura, Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, di mana setiap bahan yang dijual Tribuners memiliki selisih harga kurang lebih mencapai Rp5.000 dari harga di pasar-pasar tradisional. Adapun besaran harga yang dijual khusus untuk beras ukuran 5 kg itu dijual dengan harga Rp57.000 per karung ukuran 5 kg. Seterusnya ada gula dengan harga Rp12.000 per kilo, mentega dengan harga Rp65.000 per kilogramnya, minyak goreng Rp25.000, dan juga tepung terigu seharga Rp10.000. Dalam kegiatan pasar murah ini Tribuners, pihak penyelenggara dalam ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja melibatkan pengurus dari Badan Takmirul Masjid Al-Jihad Hulu Siau, di mana pihak pengurus sendiri sebelum dibuka proses jual beli dalam pasar murah ini, dari BTM Masjid Al-Jihad Hulu Siau telah melakukan pendataan awal terhadap kurang lebih 200-an jemaah yang dinilai berhak atau layak untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk bahan pokok di pasar murah ini. Karenanya sebelum dibuka kegiatan pasar murah ini, pihak pengurus Badan Takmirul Masjid ini sudah melakukan pendataan. Pasca pendataan tersebut, masing-masing kepala keluarga itu akan diberikan kupon belanja yang dimana dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja telah menetapkan satu kepala keluarga itu hanya bisa memperoleh satu paket. Jadi satu paket terdiri dari gula pasir, beras, mentega maupun tepung terigu, termasuk juga minyak goreng. Nah, untuk kelima item ini
Jadi masing-masing kepala keluarga bisa secara langsung mengambil 5 item ini tergantung kemampuan dari pihak keluarga sendiri. Artinya yang dibatasi di sini hanyalah ketika ada dalam satu kepala keluarga itu tidak boleh mengambil kupon untuk 2 orang. Artinya satu kepala keluarga itu hanya diperbolehkan menggunakan 1 kupon belanja. Nah, dari pantauan kami Tribuners, kegiatan pasar murah ini mendapat antusias yang sangat luar biasa dari masyarakat yang ada di wilayah Siau Timur, khususnya mereka yang beragama Muslim. Dan informasi yang kami peroleh dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Tenaga Kerja Novia Tamaka menyebutkan bahwa ini merupakan perhatian pemerintah daerah bagi masyarakat, meskipun di tengah kondisi pandemi COVID-19 di mana sebagian besar anggaran pemerintah itu direfocusing untuk keperluan penanganan COVID-19, namun pemerintah daerah tetap berupaya untuk membuka layanan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Informasi juga Tribuners, kegiatan serupa rencananya akan dilangsungkan di salah satu pulau yang ada di wilayah Kabupaten Sitaro, yakni Pulau Biaro, di mana di tempat tersebut terdapat salah satu kampung yang mayoritas atau keseluruhan dari warga di kampung tersebut beragama Muslim. Karenanya tempat tersebut menjadi salah satu titik fokus dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pasar murah sebagaimana yang telah dilaksanakan pada kemarin hari. Demikian rekan Rizka. Baik, terima kasih Octavian Hermansyah dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update spesial Ramadan kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya Rizka Hoirina beserta segenap kru yang tugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.